back. What happened? He's back. Halo Universe, welcome back. Masih melanjutkan Harry Potter, alur cerita film kita kali ini memasuki seri nomor 4 yaitu Harry Potter and the Goblet of Fire. Di tahun keempat Golden Trio di Hogwarts ini cerita semakin menarik buat ditonton. Musuh-musuh hebat pun juga sudah mulai bermunculan. Nah sebelum lanjut ke pembahasannya, nggak bosan-bosannya gue ngingetin ke kalian semua yang belum nonton filmnya secara utuh, kalau di video ini isinya bakalan full spoiler content. So Universe, let's begin. Cerita bermula dengan mimpi buruk Harry yang melihat seorang Muggle tua dibunuh ketika mendengar pembicaraan Voldemort dengan Wormtail tentang seorang anak yang harus mereka temukan secepatnya. Serta ada juga orang baru yang diperintahkan buat ngumpulin semua pengikutnya yang tersisa. Mereka semua berada di rumah dekat dengan kuburan tua. Lalu mimpi buruk pun berakhir saat Hermione membangunkannya. Oh ya, saat ini mereka lagi nginep di rumah keluarga Weasley buat berangkat bareng ke tempat diselenggarakannya final Piala Dunia Quidditch. Di perjalanan mereka ketemu dengan teman ayahnya Ron di kementerian bernama Amos Diggory bersama dengan anaknya Cedric. Kemudian semua orang ini pun segera berangkat menggunakan sebuah portkey berbentuk sepatu bot. Lalu sesampainya di sana tempat tersebut sudah sangat penuh oleh pengunjung lain. Hingga saat malam harinya ketika semua orang lagi selebrasi untuk merayakan kemenangan dari tim Irlandia, tiba-tiba tempat tersebut diserang oleh sekelompok pelahap maut yang langsung memporak-porandakan semuanya. Pelahap maut atau Death Eater ini adalah sebutan bagi para pengikut setia Voldemort. Akibatnya semua orang jadi berhamburan untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Harry yang juga berusaha untuk lari dari sana justru terpisah dengan rombongan serta pingsan akibat ketabrak orang-orang yang berdesakan. Lanjut, Harry pun terbangun dari pingsannya. Dia mendapati seluruh tempat sudah habis terbakar dan semua orang di sana juga sudah nggak ada lagi, kecuali seorang laki-laki yang dia lihat menembakkan The Dark Mark ke langit. Namun orang tersebut langsung pergi ketika Ron sama Hermione menemukan Harry di sana. Singkat cerita, tibalah saatnya Golden Trio buat balik lagi ke Hogwarts nih. Di perjalanan, Hermione menyarankan agar Harry menceritakan tentang semua masalah ini serta mimpi buruknya yang kemarin kepada Sirius Black melalui surat. Kemudian sesampainya di Hogwarts, sekolah mereka ternyata sudah kedatangan tamu-tamu istimewa, yaitu para gadis cantik dari Akademi Bebaxton serta beberapa murid pilihan dari sekolah sihir Durmstrang bersama kepala sekolah mereka masing-masing. Kedatangan mereka semua bertujuan untuk mengikuti turnamen legendaris Triwizard, yang mana tahun ini Hogwarts terpilih menjadi tuan rumah. Dan untuk memperebutkan trofi Triwizard ini, masing-masing sekolah cuma bisa menyumbangkan satu murid terbaiknya. Setelah itu di sana mereka juga kedatangan kepala Departemen Sihir Internasional Barty Crouch, serta Profesor Alastor Moody sebagai guru baru pertahanan terhadap ilmu hitam buat ngegantiin Profesor Lupin. Lalu Barty Crouch selaku utusan dari kementerian mengumumkan kalau penyihir di bawah umur 17 tahun nggak bisa mengikuti turnamen ini. The Triwizard Tournament brings together 3 schools, eternal glory. Wicked. But more of that later. And trust me when I say 3 extremely gay. Lanjut, sekarang tibalah saatnya bagi Dumbledore untuk mengeluarkan Goblet of Fire, yang mana setiap penyihir yang ingin mengikuti turnamen ini harus menuliskan namanya di kertas kemudian melemparkannya ke dalam piala api buat diseleksi. Lalu nanti siapa aja yang akan terpilih namanya bakalan keluar dari piala api tersebut dan gak boleh mengundurkan diri karena sudah terikat dengan kontrak sihir. Dengan ini kepala sekolah Hogwarts menyatakan secara resmi turnamen Triwizard dimulai. The Goblet of Fire. After due consideration, decision That's is rubbish! That's rubbish! Silence! The Triwizard Tournament has begun. Keesokan harinya di kelas pertama Profesor Moody, beliau mengajarkan tentang 3 kutukan tak termaafkan, yang kalau kita gunain salah satunya otomatis Azkaban adalah tempat selanjutnya. Kutukan pertama Imperius atau kutukan pengendali. Beliau mempraktekkannya kepada seekor laba-laba. Dengan kutukan tersebut kita bisa melakukan apa aja, bahkan menyuruhnya bunuh diri sekalipun. Yang kedua ada kutukan Cruciatus atau kutukan penyiksa.
Dan ketika dipraktekkan, laba-laba itu terlihat sangat tersiksa, bahkan efeknya terasa ke seluruh murid di kelas, terutama kepada Neville Longbottom. The Last One yang terakhir dan yang paling jahat adalah kutukan pembunuh. Dengan mantranya Avada Kedavra, laba-laba itu langsung mati seketika. Sang profesor lalu mengatakan kalau di dunia ini cuma ada satu orang yang pernah selamat dari Killing Curse. Dan sekarang orang tersebut lagi berada dalam kelas ini bersama mereka, Harry Potter. Lalu setelah kelas dibubarkan, terlihat Neville masih aja terlihat murung hingga akhirnya Profesor Moody ngajakin dia untuk ke ruangannya. 3, sir. And they are so named? The Imperious Curse. Imperio! The Cruciatus Curse. Crucio! The Killing Curse. Avada Kedavra! Di malam harinya tibalah saat yang paling ditunggu-tunggu. Profesor Dumbledore bakalan ngambil nama-nama terpilih yang dikeluarkan oleh Goblet of Fire. Dari Hogwarts sendiri ada nama Cedric Diggory, Seeker terbaik di dunia Victor Krum dari sekolah Durmstrang, dan terakhir ada nama Fleur Delacour dari Akademi Sihir Beauxbaton. 3 pejuang telah terpilih, namun semua orang di sana dikejutkan karena Goblet of Fire masih mau ngeluarin satu nama lagi, Harry Potter. Dengan nada marah Dumbledore memanggil Harry. Harry yang masih bingung karena memang dia nggak pernah masukin namanya terpaksa memenuhi panggilan tersebut. Semua guru terlihat marah dan juga panik. Namun Barty Crouch selaku utusan dari kementerian memutuskan Harry terpaksa nggak boleh mundur karena sekarang dia sudah terikat dengan kontrak sihir. Lalu Dumbledore pun menunjuk Profesor Moody buat ngawasin Harry secara diam-diam. Harry Potter! Come on, Harry. He's a cheat! You're not even 17. Read this to your body. Mr. Potter has no choice. Why was it come? Keesokan harinya Harry menerima surat balasan dari Sirius Black. Dia ngajakin ketemu langsung di ruang rekreasi Gryffindor tengah malam ini. Lalu tepat jam 1 malam Harry segera menuju tempat pertemuan dan wajah Sirius juga sudah muncul di perapian. Harry pun langsung menceritakan tentang pelahap maut, lalu dirinya yang tiba-tiba terpilih jadi peserta Triwizard serta mimpinya waktu itu. Mendengar semua cerita Harry, Sirius Black memperingatkan kalau semua hal itu bukanlah sebuah kebetulan, apalagi di Hogwarts sekarang ada Igor Karkaroff, kepala sekolah Durmstrang yang merupakan mantan dari pelahap mautnya Voldemort. Sekarang Hogwarts lagi dalam keadaan gak aman. Sirius meminta Harry untuk selalu dekat dengan para sahabatnya dan terus berhati-hati. You mentioned Wormtail and Voldemort, but who was not to put your name into the Goblet of Fire? No, it's Igor Karkaroff. He was a Death Eater. His Hogwarts isn't safe anymore. Di malam berikutnya, melalui Ron, Hagrid meminta Harry untuk mendatanginya ke dalam hutan memakai jubah gaib. Di sana ternyata Harry dibawa Hagrid buat ngelihat 4 ekor naga yang bakal digunakan sebagai tantangan pertama turnamen nanti. Kemudian esok harinya ketika Harry hendak menemui Cedric buat ngasih tahu tentang tantangan pertama nanti, dia mendapati semua murid sekolah mengejek serta menjauhinya karena sudah dianggap curang, dan itu termasuk sahabatnya sendiri, Ronald Weasley. Memperhatikan dari jauh, Profesor Moody tahu banget kalau Harry sekarang terlihat bingung. Lalu kemudian beliau segera mengajak Harry ke ruangannya untuk menanyakan apa rencana Harry buat menghadapi tantangan naga nanti. Benar saja, Harry ternyata masih belum memiliki rencana apapun. Lantas Profesor Moody segera menyarankan Harry yang merupakan seorang seeker agar menggunakan tongkat sihirnya buat manggil sapu terbang masuk ke dalam arena dan menghadapi naganya dengan memanfaatkan kemampuan seekernya tersebut. My father and I have a bet, you see. I don't think it's Malfoy. Nah. He's vile and scummy. Singkat cerita, tibalah saatnya di hari tantangan pertama turnamen Triwizard. 4 peserta pun dikumpulkan dalam satu tenda dan cuma Hermione satu-satunya sahabat Harry yang masih menyemangati serta mendukung dia saat itu. Nggak lama kemudian masuklah Barty Crouch, Dumbledore dan juga yang lainnya ke dalam tenda buat menyuruh ke-4 peserta ini untuk memilih tipe naga yang harus mereka hadapi secara acak. Harry, the key is to concentrate. Party, the bag. Champions, the Hungarian Horntail. Collect the egg. This you must do. Lalu pertandingan pun dimulai. Cedric, Krum dan juga Delacour sudah berhasil melaju ke babak selanjutnya. Tibalah saatnya giliran Harry. Di tengah arena sudah terlihat seekor naga beringas dan sebuah telur emas yang harus diambil Harry. Karena dalam telur itulah terdapat petunjuk buat melaju ke babak selanjutnya.
Semua penonton di sana terlihat tegang serta prihatin juga melihat murid umur 14 tahun harus menghadapi seekor naga yang sangat beringas. Lanjut, Harry pun segera memulai aksinya dan baru beberapa detik saja naga tersebut langsung menyerangnya serta membuat Harry cuma bisa menghindar. Kemudian dia mencari sedikit celah hingga berhasil menggunakan tongkat sihirnya buat manggil sapu terbang. Menggunakan Firebolt pemberian Sirius Black, Harry memancing naga tersebut keluar menjauh dari arena. Meskipun sedikit mengalami kesusahan, tapi akhirnya Harry berhasil balik sendirian ke dalam arena dan mengambil telur emas naga tersebut. Setelah melihat kesadisan dalam tantangan Triwizard serta kesusahan Harry, semua orang termasuk juga Ron lalu menyadari kalau nggak mungkin Harry bisa senekat itu memasukkan namanya sendiri ke dalam piala api. Dan pastinya sudah ada seseorang yang menjebaknya. Accio Fireball! Malam harinya semua teman-teman Harry mendesaknya agar segera membuka telur naga tersebut dan mengetahui sama-sama clue selanjutnya dari turnamen Triwizard. Ketika dibuka, telur ini mengeluarkan suara yang nggak biasa hingga nggak ada satupun orang di sana yang mampu mendengarnya termasuk Harry sendiri. Pack it in all together? Never! Who wants me to open it? Lanjut, di hari berikutnya, Profesor McGonagall mengumpulkan semua anak Gryffindor buat ngumumin tentang sebuah pesta dansa yang sudah menjadi bagian dari tradisi turnamen Triwizard. Beliau juga menyampaikan kalau asrama Gryffindor sudah sangat terkenal di pesta dansa tersebut. Maka dari itu mereka semua bakalan jadi penari utama dan diharuskan mencari pasangan masing-masing saat pesta nanti. Lalu sampai 2 hari terakhir sebelum pesta, duo Ron sama Harry masih belum juga mendapatkan pasangan mereka masing-masing. Hingga akhirnya terpaksa mengajak 2 gadis kembar India buat nemenin mereka di pesta nanti. The House of Godric Gryffindor has commanded a dance. Mr. Weasley. Yes. Will you join me, please? Hey, Malam Natal pun tiba, saatnya untuk pesta dansa dilangsungkan. Semua orang sudah terlihat bersama pasangan mereka masing-masing, termasuk Hermione Granger yang awalnya diremehkan oleh Ron. Ternyata pasangannya adalah Viktor Krum, seeker terbaik dunia sekaligus peserta turnamen Triwizard. Karenanya membuat Ron jadi cemburu melihatnya, apalagi malam itu Hermione tampil sangat mempesona. Pesta pun segera dimulai dengan dansa dari 4 peserta Triwizard, lalu diikuti oleh semua orang yang ada di sana, dan gak berasa hingga akhirnya acara pun selesai di tengah malam. Kemudian saat malam harinya, Harry kembali mendapatkan mimpi buruk yang sama persis seperti waktu dia nginep di rumah Ron waktu itu. Who was it wanting his autograph? Ron, you spoiled Everything! Harry at last. Tantangan kedua tersisa 2 hari lagi nih, namun Harry masih belum memecahkan petunjuk dari telur naga miliknya. Lalu saat dia tengah membicarakan ini dengan Hermione, tiba-tiba Cedric mendatangi mereka untuk balas budi dengan ngasih saran ke Harry agar ngebawa telurnya ke kamar mandi nggak kepake di lantai 5. Nggak nunggu waktu lama, Harry langsung pergi ke sana dengan telurnya. Sesaat dia bingung, hingga hantu Myrtle Merana yang juga tinggal di sana ngasih tahu kepada Harry agar memasukkan telurnya ke dalam air seperti yang sudah dilakukan Cedric sebelumnya. Ternyata benar, di dalam air barulah suara senandung dari telur emas tersebut bisa didengarkan dengan jelas. Hey, Potter. Cedric. Lanjut, di malam harinya Harry mendiskusikan semua clue dari telur miliknya tadi kepada Hermione dan berusaha untuk memecahkannya di perpustakaan. Mereka tahu dari clue itu kalau tempat buat tantangan selanjutnya berada di Danau Hitam, serta harus menahan nafas selama 1 jam. Tapi yang jadi masalah sekarang gimana caranya Harry menahan nafas selama itu. Lalu setelahnya, sebelum sempat mereka menemukan solusi, tiba-tiba Profesor Moody datang buat menyampaikan kalau Ron sama Hermione sudah ditunggu di ruangan Profesor McGonagall sekarang juga. Beliau pun lantas menyuruh Neville buat membantu Harry dan gak butuh waktu lama. Neville yang memang ahli di bidang tanaman langsung menyarankan Gillyweed buat Harry nahan nafas selama 1 jam di tantangan nanti. Sekarang tibalah saatnya di hari tantangan kedua berlangsung, dan terlihat Neville juga segera ngasih tanaman Gillyweednya ke Harry.
Di tantangan kali ini, semua peserta diharuskan buat mengambil harta karun miliknya yang sudah diletakkan di dasar danau hitam. Kemudian ketika tantangan dimulai, Harry memakan giliwitnya lalu segera melompat ke danau. Dan luar biasanya, efek dari tanaman pemberian Neville ini membuat Harry bisa menumbuhkan insang di pipinya buat bernafas di dalam air selama 1 jam. Lalu di dasar danau, Harry melihat ada 4 orang harta karun yang harus mereka selamatkan. Dan masing-masing dari mereka tentunya cuma boleh menyelamatkan 1 orang. Begitulah kata makhluk magis yang menjaganya. Terlihat Krum sama Cedric sudah berhasil menyelamatkan Hermione dan juga Cho Chang. Cuman saat Harry hendak membawa Ron, Fleur masih juga belum terlihat hingga dia pun memutuskan buat membawa adiknya Fleur ikut serta bersamanya. Meskipun harus bersusah payah serta bertarung melawan makhluk-makhluk magis di sana, Harry akhirnya berhasil membawa 2 orang tersebut kembali ke daratan dengan selamat, dan dia pun bisa lanjut ke babak terakhir turnamen ini. Saltwater, but... telling me this now? 4 treasures, 1 for each champion. Now Lyle, turn to the cannon. Lanjut sore harinya saat hendak pulang dari tempat turnamen, Golden Trio bersama dengan Hagrid menemukan Barty Crouch, ketua Departemen Sihir Internasional yang sudah nggak bernyawa di hutan yang mereka lewati. Setelah sebelumnya sempat terlihat cekcok mulut dengan Profesor Moody. And Harry, of course. The youngest Triwizard champion there's ever been. Lalu malam harinya Harry dipanggil Headmaster. Namun saat dia datang, sang kepala sekolah masih ngobrol dengan Menteri Sihir. Hingga Harry secara nggak sengaja masuk ke dalam ruangan fansip milik Dumbledore, yaitu sebuah benda sihir yang dapat melihat isi ingatan seseorang. Benda tersebut membuat Harry melihat isi ingatan Dumbledore ketika menghadiri sidang Igor Karkaroff yang masih jadi pelahap maut sedang berlangsung. Harry tiba tepat saat Igor lagi menyebutkan beberapa nama pengikut setia Voldemort, dan salah satunya adalah Barty Crouch Jr., orang yang sama dengan orang yang disuruh Voldemort buat mencari Harry dalam mimpinya kemarin. Lalu setelah itu Harry pun segera menceritakan semuanya kepada Dumbledore karena takut kalau memang semua hal ini bakalan jadi kenyataan. Di sini sang profesor nggak bilang apa-apa, beliau cuma mengatakan agar Harry harus selalu hati-hati serta tetap fokus buat tantangan terakhir nanti. Igor Karkaroff, you have been... No! Wait! Wait, please, please, I have more! Silence! Barty Crouch! Junior. Beberapa hari kemudian tibalah saatnya untuk tantangan terakhir memperebutkan piala Triwizard. Di tantangan kali ini mereka semua harus mencari sebuah piala yang sudah diletakkan oleh Profesor Moody di tengah-tengah labirin. Dan siapa aja orang pertama yang menyentuh piala tersebut akan jadi pemenang di turnamen ini, dan namanya bakalan tercatat dalam sejarah dunia sihir. Tapi tentunya bukan labirin biasa dong ya, karena di dalamnya sudah banyak banget gangguan mengerikan yang menanti mereka. Salah satunya adalah dinding dari labirin ini bisa menyerang serta menghisap para kontestan secara tiba-tiba. Singkat cerita, tantangan terakhir pun dimulai. Bergantian mereka berempat memasuki labirin dan sesaat pintu masuknya langsung menutup serta suara gemuruh dari penonton seketika sudah nggak kedengeran lagi. Lalu nggak lama kemudian di tengah sepi, Harry mendengar teriakan keras dari Fleur. Lantas dia pun segera mencari sumber dari suara tersebut dan menemukan Fleur tergeletak pingsan setelah diserang oleh Krum yang tampaknya berada dalam kendali kutukan Imperius. Melihat Fleur sudah mulai dihisap dinding labirin, Harry segera menembakkan cahaya merah ke udara agar ada seseorang yang menjemput gadis cantik tersebut. Lanjut, angin besar pun datang, tanda dinding labirin akan menyempit dengan sendirinya. Dan Harry pun segera lari meninggalkan tempat tersebut, tapi malah tiba di tengah-tengah duel antara Cedric dengan Krum. Beruntung di sini Cedric berhasil melumpuhkan serta membuat Krum pingsan. Lalu setelah itu angin besar datang lagi, dan di ujung jalan sudah nampak piala Triwizard. Di tengah dinding labirin yang mulai menyempit, 2 perwakilan Hogwarts ini berlari untuk jadi orang pertama yang mengambil pialanya. Namun tiba-tiba Cedric terjatuh serta tubuhnya sudah mulai dihisap oleh dinding labirin. Di sini Harry memutuskan buat nyelamatin temannya dulu, barulah kemudian 2 orang ini kembali berlari dan bareng-bareng mengambil piala Triwizard yang ternyata adalah sebuah portkey. Seketika mereka berdua dibawa ke sebuah kuburan tua menyeramkan. Even more challenging. You see, people
Harry pun langsung menyadari tempat tersebut, karena selain sama persis dengan yang ada dalam mimpinya, di salah satu kuburan juga terpampang jelas nama Riddle. Lantas Harry pun segera bergegas ngajakin Cedric buat balik lagi ke Portkey. Sebelum sempat mendengarkan ajakan dari Harry, Cedric keburu ketemu dengan Wormtail yang tanpa peringatan apapun langsung melakukan killing curse kepadanya. Setelah membunuh Cedric, Wormtail juga segera mengarahkan tongkat sihirnya ke Harry lalu menggantungkannya tepat di atas kuburan ayahnya Voldemort. Ternyata tujuan Harry dibawa ke sini adalah untuk melengkapi ritual kebangkitan Voldemort. Dan dengan setetes darah dari Harry, akhirnya sekarang Lord Voldemort sudah benar-benar bangkit kembali. Where are we? Lalu beberapa saat kemudian setelah kebangkitannya, Voldemort memanggil beberapa pengikut setianya yang masih tersisa buat menyaksikan suatu hal yang harusnya sudah dilakukannya di masa lalu, apalagi kalau bukan untuk membunuh Harry Potter. Setelah hilangnya efek dari mantra perlindungan ibunya Harry, tentu saja mudah banget bagi Voldemort untuk membunuhnya sekarang. Kemudian Voldemort segera menurunkan Harry dari gantungannya menggunakan Imperius dan langsung disambung dengan Cruciatus. Terlihat Harry sangat tersiksa akibat dari kutukan tersebut. Lalu ketika Voldemort hendak melakukan killing curse kepada Harry, dia berhasil menangkis kutukan tersebut hingga terjadilah bentrok sihir yang sama-sama kuat di sana. Tapi tetaplah Voldemort masih terlalu kuat buat Harry. Cuman untuk alasan yang belum diketahui, saat serangan Voldemort sudah hampir sampai ke Harry, tiba-tiba roh dari Barty Crouch, Cedric, serta kedua orang tua Harry muncul buat membantunya. Di sini Cedric meminta Harry buat ngebawa serta tubuhnya balik. Kemudian sementara mereka mengganggu fokus dari Voldemort, Harry pun segera melepaskan kontak sihirnya dan lari ke arah tubuh Cedric lalu mengambil piala yang merupakan sebuah Portkey. Mereka berdua tiba di tengah penonton Triwizard yang bersorak gembira karena mengira dua perwakilan Hogwarts ini berhasil memenangkan turnamen. Hingga Fleur Delacour sebagai orang pertama yang menyadari hal tersebut berteriak histeris. Lalu diikuti oleh Dumbledore juga segera mendatangi Harry. Ketika itu Harry pun cuma bisa menangis karena menyesal nggak bisa menyelamatkan temannya seraya bilang kalau Voldemort benar-benar telah bangkit kembali. Voldemort's back. Dumbledore, what's happened? He's back. Di tengah kepanikan ini, Profesor Moody lalu menarik serta membawa Harry balik ke kastil untuk menenangkannya. Lanjut saat di ruangan Profesor Moody, Harry yang sudah sedikit lebih tenang merasakan ada keanehan dari sang profesor. Terlebih beliau tiba-tiba menanyakan siapa aja yang ada di kuburan tersebut, sedangkan Harry belum cerita apapun mengenai kuburan. Dari sini Harry sadar kalau ternyata semuanya adalah rencana Profesor Moody. Beliaulah yang dari awal sudah menjebak Harry agar ikut berpartisipasi dalam turnamen Triwizard. Lalu nggak lama kemudian Profesor Dumbledore yang juga sudah menaruh kecurigaan kepada Moody segera menyelamatkan Harry dengan menerobos masuk ke sana bersama Profesor McGonagall dan Snape. Menggunakan Veritaserum atau ramuan kejujuran milik Profesor Snape, sekarang terungkaplah kalau sebenarnya yang berada di hadapan mereka bukanlah Profesor Moody, melainkan anak buah Voldemort yang dilihat Harry dalam mimpinya, siapa lagi kalau bukan Barty Crouch Jr. Selama ini dia menyamar menggunakan ramuan Polyjuice yang dicuri dari ruangan Profesor Snape. Kemudian kepala sekolah pun segera memerintahkan Snape buat menangkap serta menjebloskannya kembali ke penjara Azkaban. The Dark Lord. I don't know. The graveyard, were there others? Anything about a graveyard, Professor? You won because I made it so, Potter. It was you from the beginning. Lalu setelah semua kejadian ini sesaat sebelum libur akhir tahun, kepala sekolah mengumpulkan semua orang di aula besar buat mengenang kepergian Cedric Diggory.
karena beliau merasa perlu untuk memberitahukan kepada semua orang di sana kalau memang benar jika kematian Cedric kemarin disebabkan oleh Voldemort yang sekarang benar-benar sudah bangkit kembali. Meskipun sudah dilarang oleh kementerian, tapi beliau merasa bakalan merusak kenangan dari Cedric kalau merahasiakan tentang ini semua. Selanjutnya tibalah waktunya buat perpisahan dengan tamu-tamu kehormatan Hogwarts. Lalu film pun ditutup dengan Golden Trio serta seluruh murid lainnya mengantarkan kepulangan mereka semua. The end. Well, itulah tadi alur cerita dari film keempat Harry Potter, yang mana dengan bangkitnya Lord Voldemort tentunya membuat perjalanan dari Golden Trio semakin sulit dan juga seru buat dinanti kelanjutannya. So, makanya pantengin terus ya updatean dari channel ini buat kelanjutannya. Makasih banget ke kalian semua yang udah luangin waktu buat nonton video ini. Buat saya pamit, see you!